Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairul Hikmah, SAB MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Salsabila dengan NIM 062, dan rekan saya ada Robert Santiago dengan NIM 061, dan yang terakhir ada Tishal Mira Rahma dengan NIM 063. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai administrasi kredit pada Bank Mandiri. Adapun topik pembahasan dalam presentasi kali ini meliputi pengertian kredit, tujuan kredit, jenis-jenis kredit pada Bank Mandiri, syarat umum pengajuan kredit, proses pembukaan atau pengajuan kredit, manfaat dan resiko kredit, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah memberikan kredit. Kredit disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya, yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pemberian kredit, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, serta jaminan kredit. Sehubungan dengan hal tersebut, pada presentasi kali ini kami membahas mengenai kredit KSM Bank Mandiri sebagai salah satu contoh produk kredit. Mengingat setiap bank memiliki kebijakan dan jenis kredit yang berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian kredit. Di sini pengertian kredit ada dua, yakni pengertian kredit menurut POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan pengertian kredit menurut para ahli. Yang pertama adalah pengertian kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 POJK.03/2018, di mana menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain, yang dimana mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kredit menurut para ahli, yang dimana menurut Kasmir tahun 2016 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain, yang dimana mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau sistem bagi hasil. Pembahasan yang selanjutnya yakni tujuan kredit, yang dimana tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh pendapatan bagi bank berupa bunga sebagai sebuah balas jasa dan provisi yang dibebankan kepada nasabah, sekaligus diharapkan dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya. Dan yang selanjutnya adalah tujuan kredit menurut Kasmir tahun 2008, yakni tujuan yang pertama adalah memperoleh keuntungan, yaitu memperoleh pendapatan berupa bunga dan biaya administrasi. Kemudian yang kedua adalah mendukung pengembangan usaha nasabah atau debitur, yang dimana melalui pemberian dana tersebut kepada nasabah untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dan yang ketiga adalah tujuan mendukung perekonomian pemerintahan. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan, semakin meningkat pembangunan di berbagai sektor. Pembahasan yang selanjutnya yakni manfaat kredit secara umum. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi. Di sini peran kredit membantu pebisnis menambah modal untuk membeli barang dagang, mesin, atau memperluas usahanya. Tanpa kredit, pertumbuhan usaha bisa lebih lambat. Yang kedua adalah memfasilitasi pembelian berkebutuhan besar. Kredit memudahkan masyarakat memperoleh barang atau layanan yang nilai belinya besar seperti rumah, mobil, pendidikan, dan kesehatan tanpa harus menabung bertahun-tahun. Yang ketiga adalah mengatur arus kas. Dengan angsuran tetap dan tenor yang fleksibel, debitur dapat merencanakan pengeluaran bulanan secara lebih teratur. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Bila digunakan dengan tepat,
Pinjaman mampu meningkatkan kapasitas bisnis sehingga menjadi lebih produktif dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selain manfaatnya, setiap kredit memiliki persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi oleh nasabah sebelum pengajuan disetujui oleh pihak bank. Yang pertama ada identitas diri lengkap, meliputi KTP atau KK, di mana bank wajib memastikan identitas peminjam untuk pencegahan fraud serta pemenuhan aturan KYC atau Know Your Customer, yang dimana dokumen seperti KTP dan KK ini membantu untuk verifikasi alamat dan data pribadi oleh nasabah. Yang kedua ada bukti penghasilan atau kemampuan membayar. Bank memeriksa slip gaji, rekening koran, atau laporan pendapatan agar memastikan calon debitur memiliki pendapatan rutin untuk membayar cicilan, yang dimana semakin stabil penghasilannya, semakin besar pula peluang persetujuan untuk pengajuan kredit. Yang ketiga ada usia minimal dan maksimal. Umumnya minimal 21 tahun dan maksimal saat kredit lunas bisa 55 hingga 65 tahun tergantung pada banknya. Hal ini untuk memastikan nasabah berada pada usia produktif dengan potensi pendapatan yang jelas. Yang keempat ada dokumen usaha, yang dimana persyaratan ini untuk wirausaha dalam pembukaan kredit, yang dimana bank perlu menilai kesehatan usaha. Dokumen seperti NIP, SIUP, NPWP, dan laporan keuangan sederhana membantu bank melihat stabilitas usaha dan resiko kredit. Yang kelima ada agunan atau untuk kredit tertentu, yang dimana pada jenis kredit tertentu seperti KPR, KKB, dan modal kerja besar, bank mensyaratkan agunan sebagai jaminan bila terjadi gagal bayar. Untuk kredit tanpa agunan, nilai kredit disesuaikan dengan pendapatan. Yang keenam ada riwayat kredit atau kolektibilitas BI checking atau SLIK OJK. Jika nasabah pernah menunggak atau memiliki cicilan buruk dengan nilai kolektibilitas lebih dari 2, bank akan mengurangi limit atau menolak pengajuan kredit. Riwayat kredit ini mencerminkan disiplin finansial dari seseorang. Setelah membahas manfaat dan syarat-syarat pengajuan kredit, kita akan membahas resiko-resiko kredit secara umum. Terdapat 5 resiko kredit, yakni yang pertama ada resiko gagal bayar, yang dimana resiko ini merupakan resiko utama kredit, yang jika pendapatan debitur menurun, terjadi musibah atau pengelolaan hutang yang buruk, debitur dapat gagal memenuhi kewajiban sehingga dapat merugikan pihak bank. Yang kedua ada resiko konsentrasi. Jika bank terlalu banyak menyalurkan kredit pada sektor tertentu, misalnya mungkin properti, dan sektor itu mengalami sebuah krisis, maka potensi kredit macet semakin meningkat. Yang ketiga ada resiko operasional dan reputasi. Kesalahan administrasi, fraud, atau proses pemberian kredit yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian dan merusak reputasi pihak bank. Dan yang keempat ada resiko suku bunga, di mana jika suku bunga kredit mengikuti pasar atau floating, perubahan suku bunga dapat meningkatkan cicilan dan membebani debitur. Dan yang terakhir ada resiko likuiditas. Bila banyak kredit tidak kembali, bank bisa mengalami masalah likuiditas. Bagi debitur, kredit berlebihan juga dapat menurunkan keseimbangan keuangan pribadi. Pada pembahasan kali ini, salah satu bank yang akan kita bahas adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan bank badan usaha milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 melalui penggabungan 4 bank pemerintah, yaitu BBD, BDN, Bank Eksim, dan Bapindo. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan nasional. Bank Mandiri didukung oleh jaringan yang luas serta berbagai anak perusahaan, sehingga mampu menjaga masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan keuangan, antara lain penghimpunan dana berupa giro, tabungan, dan deposito, penyaluran kredit kepada masyarakat, layanan jasa pembayaran seperti ATM dan e-banking, serta layanan perbankan syariah.
Bank Mandiri memiliki berbagai jenis kredit yang ditujukan untuk kebutuhan perseorangan maupun bisnis. Untuk kredit perseorangan, Bank Mandiri menyediakan beberapa produk seperti kredit serbaguna mandiri, mandiri auto, kredit kepemilikan rumah, kredit pemilikan rumah bersubsidi, kredit multiguna, serta top-up KPR. Selain kredit perseorangan, Bank Mandiri juga menyediakan kredit untuk sektor bisnis. Pada segmen mikro, terdapat kredit usaha rakyat atau KUR, serta kredit usaha mikro atau KUM. Untuk usaha kecil dan menengah, tersedia kredit modal kerja, kredit investasi, pembiayaan distributor, pembiayaan tagihan, serta pembiayaan kontrak kerja. Sementara pada segmen korporasi, Bank Mandiri menyediakan kredit modal kerja dan kredit investasi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai kredit perseorangan, khususnya kredit serbaguna mandiri atau Mandiri KSM. Mandiri KSM merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhan. Kredit ini dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah, dan kebutuhan lainnya. Kredit serbaguna mandiri memiliki beberapa manfaat atau keuntungan, di antaranya bunga yang kompetitif, proses yang cepat yaitu 1 hari cair setelah dokumen dinyatakan lengkap, serta biaya yang relatif ringan. Selain itu, Mandiri KSM memberikan limit pinjaman hingga 1 miliar rupiah dengan jangka waktu kredit sampai 15 tahun dan tidak memerlukan anggunan. Untuk cara pengajuan kredit serbaguna mandiri terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, pengajuan dapat dilakukan melalui unit atau cabang Bank Mandiri terdekat. Yang kedua, melalui aplikasi Livin by Mandiri. Dan ketiga, melalui penawaran telemarketing resmi Bank Mandiri. Cara pengajuan melalui unit atau cabang Bank Mandiri, langkah pertama adalah datang ke cabang Bank Mandiri terdekat. Selanjutnya, nasabah mengambil antrian dan menuju bagian customer service. Setelah itu, sampaikan bahwa ingin mengajukan kredit serbaguna mandiri. Lalu, mengisi formulir aplikasi yang diberikan oleh petugas. Nasabah kemudian menyerahkan dokumen persyaratan seperti KTP, slip gaji, NPWP, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan. Petugas akan melakukan pengecekan data dan verifikasi kelayakan. Setelah itu, nasabah menunggu proses persetujuan dari pihak bank. Jika pengajuan disetujui, nasabah akan mendapatkan informasi terkait pencairan dan dana akan dicairkan ke rekening sesuai ketentuan. Selain melalui cabang, pengajuan kredit serbaguna mandiri juga dapat dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri. Langkah-langkahnya yaitu nasabah dapat membuka aplikasi Livin by Mandiri terlebih dahulu dan login ke akun. Selanjutnya, pilih menu pinjaman atau produk pilihan. Kemudian, cari kredit serbaguna mandiri atau KSM. Klik isi pengajuan sekarang pada halaman produk KSM. Lalu, baca syarat dan ketentuan, dan klik saya setuju. Setelah itu, atur jumlah pinjaman dan tenor sesuai kebutuhan. Lalu, lengkapi biodata diri, periksa kembali seluruh data yang telah diisi, kemudian klik kirim pengajuan. Status pengajuan dapat dipantau langsung melalui aplikasi hingga disetujui. Setelah disetujui, tanda tangani perjanjian kredit digital. Dan dana akan dicairkan ke rekening setelah proses selesai. Selain itu, terdapat juga telesales KSM Mandiri, yaitu saluran pemasaran yang menggunakan agen khusus untuk menawarkan produk kredit serbaguna mandiri, terutama layanan top up kepada debitur di seluruh Indonesia melalui nomor 14043. Layanan ini berpusat di Jakarta dan beroperasi pada hari Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat. Seluruh percakapan dalam layanan telesales direkam untuk peningkatan kualitas layanan.
Baik, selanjutnya yaitu manfaat kredit sesuai mandiri KSM. Yang pertama, proses cepat dan tanpa agunan. Karena menyasar pegawai dengan gaji tetap, proses analisis risiko lebih mudah sehingga pencairan lebih cepat. Yang kedua yaitu limit besar dan tenor panjang. Pegawai tetap khususnya PNS, TNI, Polri memiliki batas limit yang lebih tinggi. Tenor panjang membuat beban cicilan per bulan lebih ringan. Yang ketiga yaitu fleksibel untuk berbagai kebutuhan. KSM ini bisa digunakan untuk pendidikan, renovasi rumah, kesehatan, pernikahan, kebutuhan darurat, atau bahkan kebutuhan produktif kecil. Yang keempat, dapat diajukan melalui cabang maupun live-in. Proses menjadi lebih modern dan efisien sehingga memudahkan nasabah yang tidak ingin ke kantor cabang. Jadi begitu untuk manfaat kredit sesuai mandiri KSM. Baik, selanjutnya yaitu syarat kredit sesuai Bank Mandiri KSM. Yang pertama, harus warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ditujukan untuk pegawai berpenghasilan tetap. Mandiri KSM menyasar PNS, TNI atau Polri, BUMN atau BUMD, dan karyawan swasta berpayroll mandiri. Segmen ini dianggap lebih stabil sehingga risiko kredit lebih rendah. Lalu yang ketiga yaitu minimal usia 21 tahun, maksimum sebelum memasuki usia pensiun pada saat kredit lunas. Yang keempat yaitu dokumen. Dokumen ini terdiri dari KTP, NPWP, slip gaji, SK pegawai. Dokumen ini digunakan untuk verifikasi data, memastikan status kepegawaian, dan memastikan kesinambungan penghasilan. Lalu selanjutnya yaitu masa kerja minimal. Bank Mandiri biasanya mensyaratkan minimal 1 tahun masa kerja atau karyawan tetap. Hal ini untuk menjaga stabilitas pendapatan debitur. Lalu selanjutnya yaitu penghasilan minimum 3 juta. Selanjutnya tanpa agunan. Mandiri KSM adalah kredit konsumtif tanpa jaminan sehingga proses lebih cepat dan akses lebih mudah. Lalu selanjutnya yaitu limit dan tenor fleksibel. Limit dapat cukup besar hingga ratusan juta, tergantung gaji, masa kerja, dan aturan payroll. Tenor bisa panjang sehingga angsuran bulanan lebih ringan. Jadi itu tadi syarat kredit sesuai Bank Mandiri KSM. Selanjutnya yaitu risiko kredit sesuai Mandiri KSM. Yang pertama, penghasilan menurun, risiko gagal bayar meningkat. Yaitu karena KSM didesain untuk pegawai, pemutusan hubungan kerja atau pengurangan gaji akan langsung berdampak pada kemampuan bayar cicilan. Lalu yang kedua, utang konsumtif berlebihan. KSM sering digunakan untuk kebutuhan non-produktif. Jika tidak dihitung dengan baik, beban cicilan bisa mengganggu kondisi keuangan. Yang ketiga yaitu total biaya kredit bisa besar. Biaya administrasi, provisi, asuransi, dan suku bunga dapat meningkatkan jumlah total yang dibayar oleh nasabah. Lalu yang keempat, tenor panjang sama dengan beban jangka panjang. Tenor hingga 5-15 tahun, tergantung segmen, membuat nasabah terikat cicilan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu yang kelima, dampak negatif pada skor kredit jika menunggak. Keterlambatan pembayaran akan tercatat di slik OJK dan mempengaruhi kemampuan pengajuan kredit lain di masa depan. Untuk selanjutnya, risiko dapat dikatakan sangat kecil kecuali terjadi kejadian di luar kendali bank. Risiko dapat dikatakan sangat kecil kecuali terjadi kejadian di luar kendali bank. Debitur di PHK sehingga kemampuan bayar berkurang bahkan hilang. Terjadi perpindahan payroll penghasilan yang menyebabkan bank akan menyesuaikan menyesuaikan sesuai fitur yang berlaku. Lalu selanjutnya, penahanan dana sejumlah angsuran. Apabila terdapat pembayaran payroll yang mendahului tanggal pembayaran angsuran, khususnya pada hari besar keagamaan atau hal lainnya yang membuat payroll maju, maka bank akan melakukan penahanan dana sejumlah angsuran bulan berjalan untuk dibayarkan pada saat tanggal angsuran. Terdapat penahanan dana 1 kali angsuran yang akan digunakan pada angsuran terakhir kredit KSM. Jadi begitu risiko kredit sesuai Mandiri KSM. Berikut simulasi perhitungan kredit serbaguna Mandiri. Status pekerjaan yaitu pegawai tetap payroll, limit di angka 250 juta, jangka waktu selama 10 tahun, suku bunga di angka 10,5% efektif PA. Estimasi tanggal angsuran sama dengan tanggal pembayaran gaji. Estimasi limit cair di angka 250 juta rupiah. Lalu estimasi angsuran di angka 3.373.275 rupiah. Nah, akses informasi Bank Mandiri bisa Anda kunjungi, bisa pindai barcode di sebelah kiri,
atau kunjungi situs berikut untuk melihat informasi resmi dan layanan Bank Mandiri secara lengkap. Itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai administrasi kredit pada Bank Mandiri. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.